Puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Satu Korintus. Oh iya, sorry. Kita akan ucapkan dulu yang di banner, maaf. Ayo 2, 3. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Wajibanku hidup seperti Kristus. Ya, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Silakan Pak Oni. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, saudara, di antara kita semua rasanya sudah lama ya ikut Tuhan. Saudara, ada yang dari sekolah minggu, dari kecil ya, saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, firman Allah katakan ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, kalau orang dewasa masih caranya ngomong, caranya berpikir seperti kanak-kanak, maka ada kelainan gitu ya. Secara kejiwaan pasti ada kelainan kan ya. Nah, saya beri judul Jadilah Dewasa. Nah, saudara, kita tahu menjadi tua itu pasti. Saudara pasti menjadi tua, ya. Tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Jadi ada orang meskipun secara usia sudah dewasa, gitu ya, dalam arti sudah berumur, sudah boleh dikatakan dewasa 17 tahun ke atas kan orang mulai dikatakan dewasa. Tetapi masih kanak-kanak. Kalau kita melihat anak-anak di bawah umur, saudara ya, anak-anak kita di bawah umur sering menuntut orang tua untuk memenuhi kesenangannya, ya apa enggak? Ya, orang tua itu dituntut. Seakan-akan orang tua itu punya hutang sama anak-anak itu ya, saudara. Seakan-akan kita punya hutang sama anak-anak, ma beliin ini, pa beliin itu, macam-macam ya, macam-macam yang diminta saudara. Nah, seakan-akan orang tua itu punya hutang, jadi mereka tuh nagih terus gitu. Sepertinya kita yang berhutang. Tetapi memang dalam hidup ini kita melihat atau saudara tentu mengalami sering kali orang tua rela dituntut. Enggak ada orang bilang gini, emangnya mama utang kue sama kamu? Enggak ya. Ya, ketika anak itu minta kue, kita enggak mungkin ngomong gitu kan. Seringkali orang tua rela dituntut dan kadang-kadang memenuhi juga apa yang dituntut oleh anak-anak. Tetapi kita belajar ketika anak itu mulai semakin dewasa, ya. Anak kita pasti semakin dewasa, enggak mungkin kecil terus. Nah, dengan bertambahnya usia anak itu, dengan bertambahnya ya usia atau umurnya, maka orang tua yang mulai menuntut kepada anak. Ya. Kamu harus les, kamu harus kursus,
kamu harus kuliah, kan gitu ya. Orang tua nuntut, saudara, harus belajar. Orang tua nuntut kepada anak-anak yang mulai bertumbuh, ya, semakin dewasa. Nah, kalau tambah dewasa lagi, orang tua juga nuntut, masih nuntut. Ayo bantu papa mama kerja. Ayo bantu mama papa di toko, misalnya gitu ya. Atau pekerjaan apa. Anak-anak dilibatkan untuk berjuang bersama orang tua. Benar nggak? Halo, saudara yang melibatkan anak-anak dalam pekerjaan saudara? Ya, saudara. Orang tua mulai melibatkan ya anak-anak di dalam pekerjaannya. Nah, sekarang firman Allah katakan kalau kita menjadi dewasa, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Bapa di sorga, saudara. Di sini enggak ada lagi yang Kristen baru. Halo? Enggak ada ya? Semua udah Kristen lama, saudara. Nah, saudara kalau sudah jadi Kristen lama, saudara enggak boleh jadi kanak-kanak terus rohaninya, saya maksud. Dalam hal kerohanian kita enggak boleh jadi kanak-kanak terus, jadi orang Kristen seperti anak kecil yang menuntut Allah. Menuntut apa? Menuntut Allah menjawab doa kita. Maksa. Kalau dulu suka maksa, sekarang harus berubah. Amin. Kita harus berubah. Kalau dulu maksa kita. Kalau enggak dikasih kita kecewa. Kan sama seperti anak-anak. Kalau enggak dikasih ngambek, ngambul. Ya. Kadang-kadang demonya enggak mau makan. Enggak mau ngapa-ngapain pokoknya. Tutup kamar, enggak mau ngomong. Nah, itu kan demo ya. Saudara, menunjukkan sikap, unjuk rasa kepada kita. Ya, nah sekarang kalau kita Kristen enggak boleh seperti itu kepada Bapa di surga, kepada Allah. Saudara enggak boleh nuntut Allah menjawab, harus menjawab doa saudara. Saudara mengklaim janji-janji Tuhan harus ditepati. Saudara menuntut Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Sepertinya seperti anak-anak itu, Tuhan punya utang sama kita. Sepertinya Tuhan itu punya utang. Aku kan anak Tuhan, Tuhan harus penuhi dong kebutuhanku. Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Aku belum punya pacar, Tuhan harus kasih dong pacar misalnya gitu. Ya, nuntut saudara. Nah, kita enggak boleh begitu. Tuhan enggak pernah hutang sama kita. Amin. Nah, saudara, jadi semakin lama ikut Tuhan, kita harus makin dewasa. Harus makin dewasa, saudara. Jangan jadi kanak-kanak terus, gampang tersinggung. Itu kanak-kanak, gampang ngambek, ya, saudara. Nah, coba kita melihat, saudara. Ya, saudara. Oh, sorry. Nah, Kristen kanak-kanak nuntut Tuhan. Seakan-akan Tuhan yang berhutang. Jadi kalau saudara suka nuntut berarti Kristenmu masih kanak-kanak. Biarpun saudara sudah puluhan tahun ke gereja. Ya, saudara. Ayo kita baca 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Satu Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Amin, saudara. Jangan jadi kanak-kanak katanya di dalam cara berpikir. Jadilah dewasa. Makanya cara berpikir ini harus terus diubah. Enggak boleh, saudara. Kita tetap seperti anak kecil. Kita aja sedih kalau punya anak kita yang udah gede, tingkahnya seperti anak kecil. Ya kan? Saudara, kita aja sedih. Tentu saja Tuhan juga sedih. Saudara, kita melihat sejak awal Allah itu mau manusia tahu yang baik dan yang jahat. Tahu, saya tulis apa enggak ya? Ya, saudara. Nah, menurut apa? Menurut kebenaran Allah. Bukan menurut cara berpikir manusia. Tetapi kita sudah belajar sebelum Adam dan Hawa, sebelum manusia mencapai keserupaan dengan Allah, mereka sudah keburu jatuh dalam dosa.
Sehingga mereka kehilangan kemuliaan Allah yang artinya tidak bisa mencapai keserupaan dengan Allah. Tidak bisa. Orang-orang di perjanjian lama tidak ada yang serupa dengan Tuhan Yesus. Yang sempurna seperti Bapa, enggak ada, saudara. Biarpun banyak tokoh-tokoh hebat. Ya, saudara, mereka kehilangan, tidak bisa. Tidak punya kemampuan untuk mencapai itu. Nah, saudara, kita melihat Kristen dewasa itu harus memberi diri untuk dituntut. Memberi diri itu berarti apa? Rela, ya, bukan dipaksa. Bukan orang seperti orang ditodong senjata, ya udah nyerah. Bukan saudara. Tetapi memberi diri untuk dituntut. Ya, kita mau belajar, saudara ya. Kita tahu keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang bisa membawa saudara kepada kesempurnaan. Semua agama bisa membuat manusia menjadi baik. Semua agama apa saja. Menjadi baik dan bermoral. Semua agama bisa. Ya. Saudara jangan berpikir, ya kalau ngomong ajaran itu oknum ya kadang-kadang menyimpangkan. Tapi ajaran sesungguhnya semua agama mengajarkan manusia itu jadi baik, menjadi bermoral, saudara ya. Nah, tetapi kita tahu, saudara, keselamatan yang membawa kepada kesempurnaan hanya karena pengorbanan Tuhan Yesus, tidak ada lain. Itu sebabnya di luar Kristus tidak ada keselamatan. Keselamatan harus dimengerti dengan benar, bukan masuk surga, tidak masuk neraka, bukan. Keselamatan itu artinya dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Dengan kata lain, tanpa Tuhan Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus, tidak bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Tidak bisa. Ya, saudara, itu sebabnya keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Seperti yang kita baca ini ya. Coba kita baca. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, saudara. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kemudian katakan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada ayat berkata, kamu jangan terkecoh. Kalau ada bilang, oh di sana, Kristus ada di sana, Kristus ada di sana. Jangan terkecoh. Karena tidak ada nama lain selain pribadi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah hadir ke dalam dunia ini. Ya, saudara. Jadi, saudara itu sebabnya maka Tuhan datang ke dalam dunia. Kita sudah belajar memberikan fasilitas yang memungkinkan, dengar. Memberikan fasilitas yang memungkinkan saudara dan saya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang memungkinkan saudara dan saya sempurna seperti Bapa. Saudara sudah dikasih. Fasilitasnya sudah ada. Tinggal saudara yang mengerjakan. Andai kata orang bikin kue itu ya saudara, semuanya sudah disiapin. Nih alatnya ini bahannya ini. Tinggal saudara ngolah gitu. Mau apa enggak? Kalau enggak ya tetap aja jadi begitu. Sama kehidupan kita ini. Tuhan sudah kasih fasilitas kepada kita. Kita sudah ditebus. Tanpa penebusan saudara semua dan saya orang seluruh dunia, kalau Tuhan Yesus tidak hadir, semua meluncur ke neraka. Ya, dengan penebusan saudara lewat salib, lewat Tuhan Yesus mati di salib. Saudara dan saya diperdamaikan dengan Bapa, dengan Allah. Dikatakan tadinya seteru,
Kita diperdamaikan lewat salib. Hanya lewat salib, nggak bisa lewat apa-apa, saudara. Nah, kemudian apa? Kita diberi Roh Kudus, saudara masing-masing sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Ibarat surat itu distempel, saudara, sudah punya meterai. Saudara sudah memiliki Roh Kudus. Kita nggak mampu, tapi Roh Kudus diberi menjadi satu juga kekuatan bagi kita yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan berbicara kepada saudara. Saudara, kemudian kita tahu kita dikasih Injil yang saudara bisa belajar, saudara bisa dengar. Dikatakan Injil itu kuasa yang menyelamatkan. Ya, Injil itu kuasa, harus dipelajari seumur hidup. Bukan gini, udah gue tahu itu tahu mah tahu. Oh bukan, saudara, banyak kita nggak tahu. Ya, kita harus belajar. Seperti kalau saudara lihat ilmuwan ya, ilmuwan. Kan mereka terus belajar, apalagi bagian peneliti ya. Ilmuwan-ilmuwan yang suka meneliti itu. Mereka enggak puas. Oh, coba lampu ini kalau dulu kan cuma boklam gitu aja ya. Enggak ada macam-macam. Sekarang macam-macam. Ada lampu emergensi, ada lampu begini. Itu kan mereka terus menyelidiki. Coba penyakit. Kalau dulu penyakit begini-begini orang-orang tahu mati gitu. Karena enggak tahu kenapa mati. Ya, kalau orang di daerah kita ini kan seringkali ya semua dihubungkan dengan mistik, disantet orang lah, perutnya besar padahal levernya bengkak tapi disantet orang katanya. Tapi setelah diteliti, kan kita banyak yang nggak tahu penyakit yang baru. Dulu kan enggak ada ya, dulu enggak ada, tapi mereka teliti. Bayangin sakit lever ada ABC, betul ya? Ya kan? Hepatitis A, B, C. Nah dulu ya lever gitu aja sakit kuning udah, saudara. Tapi sekarang orang enggak. Ya, saudara, jadi kita melihat Roh Kudus diberikan, Injil harus dipelajari seumur hidup. Kemudian apa? Tuhan akan menggarap saudara. Lewat peristiwa-peristiwa kehidupan itu saudara lagi dibentuk. Kita seringkali enggak sadar, ayo jujur, betul enggak? Ketika orang membuat kita tersinggung, saudara, kita marah. Padahal Tuhan itu mau gini loh, tuh gimana reaksi yang benar, bukan gitu. Supaya kita tidak gampang tersinggung. Gitu loh. Tapi kan kita seringkali tidak menyadari. Nah, kalau arah kehendak kita benar, saudara. Kita kan punya keinginan, punya kehendak. Kalau arah kita benar, saudara, maka manusia batin kita akan semakin segambar dan serupa dengan Allah. Makanya kehendak itu harus diterus. Supaya presisi, supaya semakin tepat. Kalau orang belajar mana, enggak ada yang langsung cus kena tengah. Kalau kena pun ya kebetulan, saudara. Kebetulan. Ya. Tapi kalau terus bisa, saudara, itu perlu latihan. Sama kehendak kita. Gimana kehendak kita supaya selaras dengan kehendak Tuhan? Ya harus latihan. Harus latihan. Tapi kalau kita terus ikuti kehendak kita sendiri, kita enggak akan serupa dengan Allah. Ya, saudara, enggak akan serupa dengan Allah. Jadi kita belajar, kehendak kita ini juga harus mulai diarahkan kepada Tuhan, saudara. Jangan diikuti. Kita seringkali kan menganggap apa yang enggak benar, itu wajar. Ya enggak? Ngomongnya seperti itu, tersinggung wajar dong. Betul enggak? Wajar kan tersinggung? Halo? Wajar. Orang lain juga pasti tersinggung tante kalau digituin. Lah iya, kita enggak boleh wajar. Kita mesti belajar. Memang wajar itu orang tersinggung kalau ada orang ngomong yang enggak enak. Tersinggung wajar. Kita manusia yang bisa tergores, tersinggung wajar. Tapi mesti belajar. Bagaimana Tuhan tolong saya. Supaya saya tidak gampang tersinggung. Tuhan tolong. Itu loh, nanti Roh Kudus akan bantu saudara. Saudara berkata, saya mau Tuhan tidak jadi orang yang tidak gampang tersinggung. Kita kan yang tahu keadaan kita. Tidak semua di sini gampang tersinggung kan. Mungkin 1, 2 ya, tidak bisa kena omongan sedikit aja. Ada orang yang sangat pekanya itu peka yang negatif toh, saudara. Ya.
Manggil orang ndak noleh sudah tersinggung. Ya mungkin ndak dengar karena telinganya agak sombong kan gitu ya. Ya jadi macam-macam kan orang itu ya saudara. Tapi karena, nah coba kita lihat 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17. 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah saudara, dikatakan sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita berani menyebut Allah itu Bapa, maka harus hidup kudus. Harus, tidak bisa tidak. Kalau orang tidak menyebut Allah itu Bapa, terserah. Terserah sono. Terserah, enggak ngurus gitu loh saudara. Tapi kalau saudara, orang-orang yang memanggil Allah itu Bapa, tidak bisa tidak. Kita harus hidup kudus sebab Allah itu kudus. Dikatakan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ya. Kalau tadi kehendak kita diarahkan itu bagian dalam. Kalau kehendak kita diarahkan dengan benar, perbuatannya juga pasti benar. Nah itu yang harus dipertanggungjawabkan katakan ya. Ayat yang ke-18 saudara. Ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak 19. atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Saudara, kita dari kecil ya diajarkan oleh orang tua atau engkong atau emak, enggak tahu lah ya, yang suka menasihatin kita, biasanya mewarisi cara hidup yang sia-sia. Secara cara kita berpikir logika umum, enggak salah. Misalnya, ayo sekolah yang pinter, ya kan? Sekolah yang pinter, salah enggak? Enggak salah. Kau sudah lulus kuliah, ayo kerja yang keras. Mungkin belum kuliah, dari kecil dibilangin gini, sekolah yang pintar supaya nanti gede jadi orang kaya. Hidupmu ndak susah. Salah enggak ya? Enggak salah. Kan betul. Enggak susah hidupnya, pikirnya gitu. Menurut orang tua. Jadi orang kaya supaya hidupnya enggak susah. Enggak salah, saudara. Secara itu yang saya katakan wajar, itu wajar. Tapi firman Allah katakan itu cara hidup yang sia-sia. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya apa? Kalau kamu hidup hanya untuk memikirkan kesuksesan di bumi, itu loh hidup yang sia-sia. Enggak salah kamu jadi juara, enggak salah. Tapi pakai untuk Tuhan. Tidak salah kamu punya keahlian, pakai untuk memuliakan Tuhan. Tidak salah kamu kaya, kamu berkedudukan tinggi, tidak salah. Tapi pakai juga untuk Tuhan. Tapi seringkali kan semua kita pakai untuk diri sendiri. Itu yang salah. Misalnya saudara jadi dokter. Misalnya ya anak kita atau siapalah. Nanti jadi dokter yang hebat. Tidak apa-apa. Pakai juga kemuliaan Tuhan. Seperti apa? Tolong orang yang tidak punya. Tolong orang yang tidak punya.
gratisin. Loh itu kan untuk kemuliaan Tuhan. Halo? Kan seringkali sekarang sudah jarang. Maaf ya, guru pun jarang loh punya pengabdian. Halo? Ya. Ya saudara, jarang. Ya, termasuk pendeta jarang punya pengabdian juga. Saudara, lah ini loh, itu loh namanya tidak dipakai untuk Tuhan. Tidak apa-apa, saudara, kasih. Kalau lihat orang tidak punya, jangan, oh kalau tidak bayar sini maaf ya, cari dokter lain. Nah itu, calon masuk neraka, saudara. Ayo saudara, punya keahlian apa? Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara misalnya di sini bisa musik, kalau untuk band dunia misalnya, luar biasa karena ada PC-nya gitu kan ya. Tapi kalau untuk Tuhan, ya terserah gua dong, nggak ada fee-nya kok. Nah, itu loh, nggak pakai untuk Tuhan. Padahal semua itu datang dari Tuhan, saudara. Nah itu kita harus belajar. Ya toh, saudara. Makanya saya seringkali ayo lah, lain punya mobil lewat, ya ada ketok koncone, ya hampir ono, tanya ono, ya jangan lewat aja dah, koncone nyari becak, ndak nemu-nemu, saudara cuma ada. Saudara, ayo, ya saudara kita belajar, pikir juga hal surgawi, pakai apa yang saudara miliki juga untuk saudara nabung di surga. Jangan cuma nabung di dunia. Tadi nyanyian yang Pak Dedi nyanyikan di awal tadi. Semua ku tinggalkan, apa yang ku miliki semua akan ku tinggalkan. Hanya satu, biarlah kita mau melayani Dia. Amin. Saudara, itu loh. Saudara, ayo kita belajar saudara. Saya bukan sudah hebat, enggak. Saya juga belajar saudara. Ayo, Tuhan Yesus itu datang saudara. Dia tidak membawa agama, enggak. Tuhan Yesus datang tidak membawa agama, tidak membawa liturgi. Liturgi ini yang buat manusia. Betul ya? Itu Heri suka ngomong sama saya. Kalau dulu tante kebaktian Tuhan Yesus ya datang langsung di Pasir Putih, kalau zaman sekarang ya langsung khotbah. Enggak usah, ayo doa dulu. Ayo pujian dulu, doa lagi, baru firman, doa lagi. Enggak ada gitu, saudara baca di Alkitab. Ya, memang ya Heri pun tanya gini, kalau zaman dulu ya zamannya Tuhan Yesus tante, orang langsung angkat tangan tuh orang Farisi. Ini apa maksudnya? Saudara, ya mungkin sekarang ditertibkan saudara ya. Kalau semua saat gini tanya saudara tidak pulang-pulang kan gitu. Yang khotbah juga tidak selesai kan gitu ya. Nah saudara jadi kita belajar Tuhan itu tidak membawa agama, tidak membawa liturgi, yang Dia bawa ke dalam dunia hidupnya. Hidupnya. Untuk apa Dia bawa hidupnya? Untuk jadi contoh, untuk jadi teladan, untuk diikuti. Diikuti saudara, untuk diikuti ya. Jadi ayo. Semua kita punya kepribadian yang berbeda-beda. Ya kan? Ada yang apa itu yang 4 itu plekmatik, melankolis, kolerik, satunya yang apa? Apa? Yang keras itu apa? Oh, sanguin. Oh, sanguin bukan ya. Kolerik itu yang keras. Sanguin, saudara. Macam-macam, ada gabungan. 2 karakter jadi satu, cuma satu lebih dominan. Nah, masing-masing kita punya perbedaan. Punya orang tua yang berbeda, pasti sifat juga berbeda. Kan gitu ya. Latar belakang berbeda, keadaan keluarga berbeda, itu yang membentuk kita berbeda-beda. Tapi saudara dan saya harus tahu secara global sama. Karakternya, karakter dasarnya harus seperti Tuhan Yesus. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Ini loh harta abadi. Harta abadi itu ini saudara. Kekristenan itu sederhana sebetulnya. Tapi mustahil dikerjakan kalau tanpa Roh Kudus. Makanya Tuhan itu baik. Saudara dikasih semua. Dikasih modal semua. Tanpa terkecuali semua 4 potensi itu
Dikasih 4 fasilitas itu semua kita diberi. Tinggal saudara mau bagaimana, mau nggak melakukannya, dikasih. Ada kalanya kita menghadapi persoalan sudah enggak tahu mau ngomong apa, betul ya? Enggak tahu lagi mau bagaimana, mau ngomong apa sama Tuhan, enggak ngerti sudah. Tapi Tuhan akan menolong kita pasti. Kalau hidup kita diarahkan kepada Tuhan. Ya, saudara, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi itu bicara tentang perasaan. Perasaan, saudara ya. Tuhan tidak menjadikan saudara dan saya robot yang tidak punya kehendak, yang tidak punya keinginan. Enggak. Saudara dijadikan manusia yang punya keinginan, punya kehendak, saudara. Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa tidak ada yang lebih membahagiakan Tuhan. Saudara mau membahagiakan Tuhan? Kok cuma yang depan? Saudara yang di belakang mau membahagiakan Tuhan enggak? Jangan cuma minta berkat doang, saudara. Udah, enggak pakai itu sudah. Kita harus lebih dewasa. Tidak ada yang lebih membahagiakan Tuhan selain kita menjadi seperti rancangan semula. Karena ini rencananya. Sama seperti orang tua punya rencana ya buat anak. Saudara sudah persiapkan dana, sudah persiapkan ini itu. Supaya anak ini seperti apa yang saudara mau misalnya. Ya, misalnya jadi dokter spesialis karena saudara lihat anak saudara pinter misalnya. Juara terus dari TK sampai kuliah juara terus. Saudara mau dia jadi dokter, bukan hanya dokter umum tapi dokter spesialis yang hebat. Semua saudara sudah siapkan pasti dananya karena sekolah dokter juga enggak murah, saudara. Terus anaknya bilang gini, enggak mah, enggak. Terus mau apa? Dodol onde-onde. Saudara kecewa enggak? Kecewa enggak? Kecewa, saudara. Tuhan itu sudah mempersiapkan saudara untuk tinggal sama Dia loh. Amin. Tuhan itu luar biasa sayang sama kita. Sayangnya Tuhan jangan dihitung hanya dengan materi. Kalau saudara cukup, tidak punya utang, begini. Kalau cuman itu, agama lain juga ngalami, saudara. Tapi saudara dipersiapkan tinggal. Kan Tuhan Yesus bilang, aku pergi untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Nek wis mari tak jemput. Loh, kurang apa? Kurang enak apa, saudara? Iya kan? Tapi kitanya tidak mempersiapkan diri untuk dijemput. Tuhan sudah siapkan fasilitas. Tuhan sudah kasih kepada kita. Ayo kita meresponi. Aku mau tinggal sama Tuhan. Aku mau tinggal sama Tuhan. Saudara tak kasih tahu, nanti di surga sama seperti kita hidup sekarang ini loh, sama. Bukan di gereja tok nyanyi, tidur, nanti ke gereja nyanyi, lah bosen kalau gitu. Enggak, hidup seperti sekarang. Hidup seperti sekarang, saudara. Kan saudara dibangkitkan, punya tubuh kebangkitan, punya tubuh lagi. Bukan roh gentayangan seperti Gesper, bukan. Kita punya tubuh, hanya saja saudara enggak lagi bisa mati. Hanya saudara yang tua sekarang, muda semua nanti. Ada hamba Tuhan perkirakan karena umur orang itu yang paling apa ya, prima lah boleh dikatakan, sekitar 30-an. Itu kan anak, ya, 40 sudah mulai linu, 30-an, ya toh, 30-an. Bayangin ketika saudara umur 30 lah, kesehatannya kan prima, saudara.
Itu loh, terus enggak iso mati lagi saudara. Enggak ada dosa, enggak ada kejahatan, enggak ada. Hidup seperti begini tapi enggak ada kejahatan, saudara enggak iso mati. Lah seneng saudara. Lah kok enggak mau? Maunya cuma hidup di dunia toh. Jangan saudara. Piliki pengharapan itu saudara. Yaitu jadi rancangan Allah yang semula. Tuhan mau kita itu loh seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Kan gak bisa mati toh? Ya saudara. Nah saudara ayo kita belajar ya. Kalau orang gak mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Gak mau dikembalikan ke rancangan semula. Itu orang pasti celaka. Orang seperti itu loh yang pasti akan binasa. Pasti binasa saudara. Nggak kanggo di surga, betul nggak? Saudara masuk keluarga kerajaan lah kalau sekarang ya. Sekarang kan ada kerajaan Inggris. Saudara harus dibentuk dulu, nggak bisa dengan cara yang amburadul itu kita tinggal di istana, nggak bisa. Saudara ingat Esther? Ya, Ratu Esther, ya Esther ya, betul ya. Sebelum menjadi permaisuri, dia dipersiapkan dulu. Tidak langsung jadi permaisuri. Amin. Amin saudara. Iya saudara itu dibentuk sekarang ini loh. Dibentuk. Supaya kalau sudah pindah ke sono sudah siap. Sudah ready saudara. Keadaan saudara sudah seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Roma 8 ayat 12 dan 13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, saudara-saudara kita adalah orang berhutang. Berhutang kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara sudah ditebus utang sama Tuhan. Hutang kehidupan. Dikatakan bukan hutang kepada daging. Supaya kamu hidup menurut daging. Tetapi katakan kamu harus hidup menurut roh. Mematikan perbuatan daging. Kamu harus matikan itu. Memang masih ada saudara. Tapi harus terus dimatikan. Harus terus dimatikan. Aku enggak boleh gitu misalnya. Aku enggak boleh begini, aku enggak boleh begitu. Aku harus begini, aku harus begitu. Itu harus dilatih saudara. Saudara sama tanya, manusia bisa enggak tidak berbuat dosa? Hah? Bisa? Saya kasih contoh yang gampang. Orang terikat merokok ya, rokok. Ketika dia sudah betul-betul punya tekad, aku tidak akan merokok, atau dengan katanya aku akan berhenti merokok. Itu harus punya tekad dulu. Saudara juga harus punya tekad. Kalau mau jadi rancangan Allah semula, kalau enggak punya tekad enggak bisa saudara. Kalau enggak punya tekad gini, aku mau berhenti merokok. Ngerokok. Enggak ini. Yalah mumpung gratis eman-eman. Nah itu kan enggak punya komitmen. Betul enggak? Tapi orang itu bisa loh. Kalau betul-betul nomor satu tekad dulu. Ya, tekad dulu. Kemudian tekad itu harus diwujudkan dalam tindakan. Kalau cuma tekad doang, tindakannya enggak ada, ya percuma. Tekad dulu, kemudian punya tindakan. Entah ada orang yang bisa berhenti langsung. Ya toh? Ada orang yang tak kurangi tiap hari 1 batang terus tak kurangi. Misalnya, ya macam-macam lah. Lebih bagus kalau bisa langsung berhenti. Tapi seringkali kan enggak bisa. Oke lah, tapi kan punya niat. Punya niat. Kurangi. Kan rokok itu cuma berapa batang sih? 1 pak itu. Ada yang 20, ada yang 12 ya, 15 lah. Nah itu kalau dikurangi lantai tuh sediluk enggak sampai saulan. Betul enggak? Kalau 2 pak oke lah, 2 bulan selesai kan? Halo? Iya kan? 2 bulan selesai enggak ngerokok. Nah saya mau tanya. Ketika dia komitmen untuk lagi enggak ngerokok. Rokokan. Alah pura-pura. Ini loh, di Samsu.
Apalagi lek diiming-iming sak pak ini loh. Sak kotak itu. Sak pres, Saudara. Tapi kalau dia sudah punya komitmen enggak, bisa bilang tidak kan? Enggak, sorry. Kamsiada. Makasih dah. Makasih. Bisa gitu kan? Sama, Saudara. Bicara tentang dosa. Orang biasa bohong. Ya toh? Untuk menyelamatkan diri kan orang seringkali bohong toh? Supaya tidak dimarahi, bohong. Menyelamatkan diri supaya tidak diomelin, bohong. Terus saudara bertekad gini, enggak. Aku mau tidak bohong. Ya dimarahin ya sudah, aku pokoknya ngomong apa adanya. Gitu ya. Saudara, itu kalau dilatih terus, bisa loh, betul-betul dia tidak bisa bohong lagi. Amin. Amin. Itu loh yang dibilang hidup suci, benar enggak? Hidup suci, dia benar-benar enggak bohong lagi apapun, sekecil apapun. Seringkali kita tuh belajarnya gelagapan ya, betul enggak? Antara ngomong enggak ya? Kan gitu, bingung kita. Karena kita maunya enggak bohong, tapi piye ya, masih ada perjuangan. Gimana ya? Kalau ngomong sungguhan tersinggung, tapi kita juga harus punya hikmat dalam arti begini, Saudara. Sepertinya memang bohong, bukan bohong putih. Tapi kalau saudara berterus terang itu menyebabkan bencana besar, saudara harus berkata tidak seperti. Misalnya gini, saudara lihat ini teman gereja, lihat si A, ya memang tukang main cewek gitu ya, memang sudah terkenal goncengan, pelukan lagi, gitu ya. Kita tahu itu suaminya si konco gereja, umpama ini cuma contoh, enggak ada di sini. Contoh. Terus saudara gini, terus apa bener tetanggamu cerita ambek aku, katanya suamiku lewat depan rumahmu pas kamu ada di luar. Betul tak? Wah, aku kok kurang ya, kurang perhatikan. Karena saudara tahu ini jadi bencana. Kalau itu membangun enggak apa-apa. Halo? Kalau itu membangun, membuat mereka semakin bagus, enggak apa-apa. Makanya kan ada gini, pengakuan ya. Pengakuan itu baik kan ya. Tapi kalau itu mendatangkan bencana bagi rumah tangga, jangan diucapkan. Apalagi sudah lalu. Misalnya, kasih contoh aja misalnya. Saudara pernah selingkuh dulu atau pacaran punya anak, misalnya gitu ya. Punya anak ya. Udah, tapi sudah tidak ada hubungan sebetulnya. Istri kita nggak tahu. Sejak dari pacar kita tidak pernah cerita sampai jadi istri, tidak pernah tahu. Terus saudara dengar khotbah gini, harus diakui dosamu. Harus diakui. Kalau itu diakui istrinya tidak siap, bisa cerai enggak? Halo? Bisa cerai. Jadi selama ini kamu bohongi aku dong. Kan gitu ya? Jangan saudara. Saudara cukup minta ampun sama Tuhan saja. Jadi kita harus bisa memilah juga. Kalau itu mendatangkan kehancuran, saudara sudah redam aja. Ya enggak tahu, mungkin orang itu lihat, aku sih enggak terlalu lihat ya, gitu aja. Saudara. Kalau menjalankan perbaikan, orangnya siap, enggak apa-apa. Kamu ngomong misalnya gitu, aku siap kok. Enggak akan aku pisah sama suamiku. Aku akan ngomong baik-baik supaya dia berhenti. Oh enggak apa-apa, ngomong saudara. Nah, ya ini sedikit menyimpang saudara. Nah jadi ayo kita semua keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah itu daging namanya. Sarkos, daging adanya. Semua keinginan. Kalau keinginan yang tidak berdosa, kalau tidak sesuai kehendak Allah itu daging. Ya saudara, jadi kita belajar saudara. Daging ini nuntut seperti kita hutang sama dia. Tapi firman Allah katakan hutang kita hidup menurut roh. Hidup menurut kehendak Allah itu utangmu sama Tuhan. Bukan nurut daging utangmu. Makanya kalau kita jadi Kristen yang semakin hari, semakin dewasa, saudara jangan nuntut Tuhan, saudara justru tanya sama Tuhan, apa Tuhan yang harus aku buat untuk menyenangkan hatimu. Harus begitu saudara.
Ya kan, anak-anak kalau semakin dewasa kan gini, Pak, Ma, apa, Papa, Mama kepengen apa? Saudara tahu, saudara dibesarkan dengan biaya yang cukup banyak kan. Tadi sudah gede, makanya suami istri juga harus sepakat saudara. Ada kadang-kadang maaf ya, istri cuma baik sama keluarganya istri. Maksudnya keluarganya dia doang. Tapi sama keluarga suami pelit. Itu enggak boleh loh. Sebaliknya suami kalau sama keluarganya sendiri, berapapun keluar. Kalau sama keluarga istri pelit, enggak boleh juga. Sama-sama saudara. Halo lo, istrimu itu juga dibesarkan oleh orang tuanya entek ake loh. Halo, bener enggak? Kalau mau total coba kalau saudara enggak percaya, kalau yang masih mau melahirkan lagi. Tulis nanti Lina itu. Tulis mulai mulai hamil terus ke dokter berapa semua vitamin coba kalau enggak lihat nanti. Halo? Benar enggak? Saking keluarnya dikit-dikit jadi enggak terasa, saudara. Jadi kumpul no. Lihat saudara bisa mungkin. Apalagi kalau susunya yang mahal, semuanya yang bagus. Iya kan? Lain yang diminumi air teh doang itu ya lumayan yang ngirit itu. Ya toh. Saudara, jadi kita harus ngerti itu, saudara. Tuhan apa yang aku harus lakukan? Jangan jadi Kristen bayi ajaib. Tahu bayi ajaib? Ya jadi bayi terus. Kalau enggak bertumbuh itu namanya boneka. Benar enggak? Saudara dulu dari kecil, Tata punya boneka sampai sekarang ya segitu. Iku jenenge dakocan, saudara. Kalau sekarang kok enggak ada dakocan ya, zaman saya dulu ada dakocan, saudara. Tapi jarang sekarang dakocan yang hitam itu, anting-antingnya cuma satu. Nah, saudara, ya sekarang lain, saudara ya. Nah, ayo, jangan jadi bayi ajaib, jangan jadi Kristen ajaib, saudara. Ya, kita mau belajar ya. 1 Yohanes 2, 15-17. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara mau yang mana? Yang hidup selama-lamanya atau hilang bersama dunia? Pasti hidup sama selama-lamanya. Tapi jangan cuma omong tok, saudara. Itu harus diekspresikan di dalam perbuatan. Kalau mau hidup selama-lamanya dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah. Ya, saudara, jadi gereja tidak boleh mengajar jemaat mengasihi dunia, tidak boleh gereja. Pembicara tidak boleh ngajarin jemaat mengasihi dunia. Kalau ke gereja cuma ngeklaim janjinya Tuhan. Ayo Ci ke gereja, tokomu sepi nanti rame loh, ya toh. Ya ke dukun aja, tidak usah ke gereja toh. Ya, ayo begini, ayo begini. Saudara, itu markir jemaat di dunia ini. Semakin cinta dunia. Kalau saudara sakit ke dokter, enggak apa-apa. Enggak salah saudara ke dokter. Kalau sudah ke dokter, jaga pola makan, jaga pola hidup. Jangan sudah ke dokter, saudara tetap aja hidup sembarangan. Ya, cepat mati saudara. Yang menentukan mati itu memang Tuhan. Tapi saudara dan saya juga ikut menentukan loh. Betul enggak? Iya, saudara. Kita harus mengerti ini. Jadi Kristen kita harus belajar kalau ngadepi masalah. Ya saudara, hadapi masalah itu. Hadapi. Karena masalah itu membuat saudara semakin dewasa. Makin dewasa kita saudara. Hadapi. Jangan lari dari kenyataan. Jangan lari dari masalah saudara. Hadapi. Ya,
Ya, ini ayat yang terkenal pasti hafal dah. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, hadapi lewat persoalan, lewat masalah apapun. Entah itu rumah tangga, entah itu pekerjaan, apa saja. Itu Tuhan mau mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, yaitu mengubah karakter kita. Mengubah karakter kita, saudara. Masalah itu pasti selesai pada waktunya. Pasti selesai pada waktunya. Kalau tidak selesai di dunia, ya kita mati. Selesai kan? Iya, selesai. Saudara, pasti selesai. Jadi kita harus mengerti. Alkitab katakan tadi di dalam 1 Yohanes, saudara. 1 Yohanes tadi, pasal 2. Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Keinginan daging itu seks dan kuliner. Itu keinginan daging. Dan keinginan mata. Keinginan mata itu tidak pernah puas. Pengen ini, pengen itu. Orang lain punya, pengen. Ya toh? Saudara? Keangkuhan hidup itu kebanggaan, kehormatan. Dikatakan itu semua bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jangan kita merasa berhutang kepada dunia. Kenapa? Kalau kita merasa berhutang kepada dunia dengan kata lain mengikuti cara hidup dunia, wajah dunia yang akan melekat di dalam batin kita. Kalau kita mengarahkan kehendak kepada Tuhan, wajah Yesus yang akan melekat dalam batin saudara. Gitu aja saudara. Mau yang mana terserah saudara, terserah kita ya. Itu sebabnya ayat 17 dikatakan dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Makanya saudara dihimbau, ayo rajin ke gereja. Untuk apa? Belajar firman. Belajar Injil. Belajar hidupnya Tuhan. Hidup kita ini singkat. Semua manusia ketika lahir itu sudah dieksekusi mati. Betul? Pasti mati. Tinggal umurnya aja beda-beda. Pasti mati. Sudah, langsung ada eksekusi matinya saudara. Jadi ayo, jangan berhutang pada dunia. Oh, aku kalau belum punya villa di Batu, saudara. Bukan tidak boleh punya villa di Batu, boleh. Tapi kalau saudara korbankan hal-hal rohani hanya untuk memenuhi cita-citamu, itu yang celaka. Bukan enggak boleh. Kalau punya duit beli aja, mau beli 10 juga enggak apa-apa. Saudara. Ya, saudara jadi ayo, kalau orang berhutang pada dunia ini loh, wajah dunia akan melekat di dalam batin orang itu. Ingat kita enggak berhutang sama dunia, kita berhutang sama Tuhan. Saya ingatkan kepada saudara segala sesuatu yang kita punya. Ingat, segala sesuatu yang kita punya, saudara, tidak akan bernilai. Tidak ada nilai apa yang saudara punya itu di dunia ini tidak ada nilainya. Tetapi segala sesuatu yang kita punya akan jadi bernilai jika dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan cuma mau memperkaya diri. Ayo. Ayat terakhir 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab,
Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara, bayangin termasuk makan dan minum. Kalau saudara tahu saudara darah tinggi, jangan makan yang membuat darah saudara tambah tinggi. Nanti kalau stroke saudara teriak-teriak sama Tuhan. Ya kan? Solai sopo, kan gitu. Jangan, katakan itu loh untuk kemuliaan Tuhan, bukan nggak boleh. Ya bolehlah sedikit kalau cuma tombo pengen. Kalau boleh ya diincipi sini mari tuh. Ya toh, enggak usah ditelan, saudara. Ya, saudara ayo semua, lakukan semua. Saudara ke gereja, ini juga termasuk lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara mau belajar firman, saudara mau berubah, pola pikirmu mau diubah, batinmu diubah. Itu tujuannya bukan cuma karena sungkan sama saya, bukan. Bukan. Saudara rajin ke gereja bukan karena sungkan ditanyain nanti sama om tante, bukan. Tapi karena betul-betul saudara ingin berubah. Amin. Tujuan hidup kita mau berubah, itu aja. Mau berubah, terus berubah, terus berubah. Proses tapi progres, ya toh? Proses tapi juga progres. Jangan proses tapi jalan di tempat, saudara ya. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan.